walaupun kami belum melihat jawabannya, kami percaya. Makanya kami bertepuk tangan dan kami berkata-kata, Tuhan kami besar. Nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan. Tuhan diberkati, silakan duduk. Ini doa atau ucapan syukur kita, silakan segera kembali. Bahwa kita bisa menyatakan kebaikan Tuhan lewat puji-pujian. Saya mau mengucapkan shalom buat saudara yang ada di sebelah kanan saya, shalom. Boleh selamat datang ya. Dan di tengah shalom. Yang paling kiri shalom. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang saudara hidupi hari lepas hari. Tidak ada yang paling berbahagia dari kehidupan kehidupan orang tua ketika melihat anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Tidak ada yang paling membahagiakan seorang pemimpin atau gembala selain melihat jemaatnya hidup di dalam firman Tuhan. Saya berdoa saudara akan terus berkemenangan. Kemarin saya sharing dengan salah seorang ya. Dia adalah orang yang cinta Tuhan dan sudah tahu setiap kali beribadah dia tidak pernah melewatkan satu pun dari sisi rumahnya untuk beribadah. Dia mengambil dari Yosua pasal 24, as for me and my house, we will serve the Lord. Tetapi aku dan sisi rumahku, aku mau melayani Tuhan. Di akhir pelayanan daripada Yosua, Yosua bertanya kepada semua jemaat Israel, pilihlah hari ini kepada siapa kamu harus beribadah. Pada Tuhan atau kepada yang lain. Aku dan sisi rumahku, aku mau beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya waktu saudara ambil keputusan untuk beribadah, saudara sementara melakukan kehendak Tuhan dan dengarkan kabar baik, olehmu nanti orang banyak akan diberkati. Yang takut-takut itu akan tinggalkan rumahnya dan bilang, oh iya ya, ada kuasa di dalam beribadah. Saya percaya di tengah pandemi ini saudara akan mengalami perlindungan Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan kita hidup. Yang setuju katakan amin. Lalu tiba-tiba saya berkata kepada orang itu begini, ya, di dalam Kejadian pasal 19, karena Allah ingat kepada Abraham, maka Allah menyelamatkan Lot. Jadi Lot itu diselamatkan karena ada Abraham yang diingat Tuhan. Saya berdoa saudara-saudara ini yang diingat oleh Tuhan sehingga orang-orang yang ketakutan akan diselamatkan. Jangan datang bilang kok penakut sekali. Jangan saudara ya, karena saudara mereka mendapatkan berkat. Jangan rubah kehormatan ini. Lalu saya bilang begini sama dia, sudah panjang sekali dia bercerita. Kamu tahu nggak? Kalau ada aliran sungai, kamu bisa lihat di sana mana yang mati dan mana yang hidup. Kalau kau lempar ikan mati pasti hanyut dengan aliran sungai itu. Tapi kalau kau lempar ikan hidup itu akan berjuang ya. Saudara yang suka piara akuarium pasti tahu. Kalau ada arus, ikannya suka di sana saudara ya. Dia suka lawan arus. Dia otot-ototnya terbentuk di sana. Dia punya kekuatan terbentuk di sana. Justru itulah kehidupan. Jadi saya mau berkata buat saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan setiap kali saudara melihat Tuhan, saudara berjalan di dalam mujizatnya Tuhan. Waktu saudara lihat masalah, Matius pasal 14, Petrus tenggelam. Waktu Petrus lihat angin, dia rasa ada badai, dia tenggelam. Tapi waktu dia lihat Tuhan, dia jalan seperti aspal di atas danau. Jadi saudara waktu lihat Tuhan, saudara menjadi orang yang supranatural, hidup di dalam kemuliaan yang luar biasa. Dan kemuliaan Tuhan masih ada sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara-saudara, tema tahun ini adalah greater glory, kemuliaan yang lebih besar. Saya sudah berkhotbah ulang-ulang saudara ya. Justru di tengah pandemik ini saya bisa melihat bagaimana banyak orang menerima kemuliaan yang lebih luar biasa. Yaitu apa? Ketenangan yang super luar biasa ya. Dia punya ketenangan yang luar biasa. Dan saya tahu itu dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kita. Makanya tadi kita memulai khotbah ini dengan menyatakan Tuhan dahsyat. Dan waktu kita nyatakan Tuhan dahsyat, kita akan mengalami kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami kuduskan ruangan ini bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang ada di atas kepala kami adalah langit yang terbuka. Pikiran kami semua diubahkan dengan kebenaran. Dan kami percaya di mana Tuhan hadir, mujizat pasti terjadi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, ini adalah bulan yang ke-8, bulan Agustus. Dan nanti tanggal 17 hari Senin kita akan merayakan kemerdekaan ulang tahun ya. HUT, kemerdekaan Republik Indonesia, jatuhnya di hari Senin tanggal 17 karena tanggal 16-nya itu hari Minggu ya. Dan di bulan Agustus ini ada 5 hari Minggu, dimulai dengan tanggal 2 sampai dengan tanggal yang terakhir di bulan ini ya. 2, 9, 16, 23 dan 30 sudah ya.
Jadi ada 5 hari Minggu kemarin kita doa pagi dengan memulai bulan yang ke-8 ini, dan saya sedikit sampaikan sharing yang sudah dibuat, di-upload oleh Ibu Jen di grup jemaat. Saudara yang ingin mendapatkan informasi tentang ini sudah bisa kasih nomor handphone saudara buat Pak Yafet atau para pengerja di belakang, sehingga saudara bisa dapatkan juga beberapa cuplikan-cuplikan khotbah yang disampaikan ketika ada pertemuan-pertemuan ibadah. Dan waktu kemarin kita ibadah pagi, saudara-saudara, saya berbicara sedikit tentang Mazmur 23 yang gak pernah habis-habis berkatnya. Ya, saudara, bahwa di dalam perjanjian lama itu banyak sekali berbicara tentang Yesus. Saudara mau lihat di dalam kitab Kejadian bagaimana Yusuf itu gambaran daripada Tuhan Yesus. Dia dijual, dia dihianati, dan akhirnya dia menyelamatkan nasib satu bangsa. Lalu pada kunjungan yang kedua, dia menyatakan bahwa akulah Yusuf yang telah kau aniaya, ya, yang telah kau jual itu. Mereka ketakutan. Yesaya Kejadian pasal 50 berkata mereka ketakutan, dan Yusuf berkata, kamu berkara-kara yang baik, kemudian jahat terhadap aku, tapi Tuhan berkara-kara yang baik terhadap saya. Apa yang terjadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kita semua ini boleh melihat bagaimana gambaran Kristus yang ada di sana. Nanti pada kedatangan yang kedua kali, dia akan sampaikan kepada orang-orang Yahudi, orang Israel, inilah aku Yesus yang sudah kamu bunuh. Dia tunjukkan bekas lukanya. Pada kunjungan yang kedua bicara tentang Yesus, saudara, ya. Kalau saudara baca Kejadian 22, Abraham mempersembahkan Ishak, bawalah anakmu yang kau kasihi. Firman Tuhan berkata, Tuhan sangat mengasihi, Bapa sangat mengasihi Yesus. 2 kali, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di mana yang pertama? Di dalam Matius pasal 3, ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, tempat paling rendah di muka bumi. Saudara kalau pergi ke Israel, biasa ada acara baptisan di Yordan Side, ya, atau sisi Yordan. Itu bukan tempat yang Tuhan baptis karena masih sedikit di atas. Yang Tuhan baptis itu pas di mulut atau di kuala daripada Laut Mati. Saya tahun ini, ya, awal tahun pergi ke sana, dan memang airnya lagi tinggi, ya, dan orang-orang jadi di sini Israel, di sebelah sana orang Yordan, saudara, ya. Karena negara itu cuma dipisah oleh sungai Yordan. Jadi orang-orang Yordannya berenang kira-kira di speaker sana, kita di sebelah sini, ya. Mereka bikin acara baptisan juga, saudara, ya. Jadi di seberang sana negara Jordan, di sini adalah negara Israel. Nah, itu tempat paling rendah, karena begitu dari situ langsung masuk ke Laut Mati. Laut Mati itu 400 meter di bawah permukaan laut. Kalau saudara yang pernah beli oleh-oleh atau kosmetik dari Laut Mati itu rata-rata di sana minus 417, ya. Minus 417 itu yang diproduksi di Yericho, ya. Kalau yang produksi Israel punya namanya Ahav. Ahav itu artinya cinta, ya. Ahav itu artinya kasih, ya. Jadi min 417 itu artinya mineral ini diambil dari tempat 417 di bawah permukaan laut. Nah, pertama kali Bapa berkata kepada Yesus itu ada di tempat yang paling rendah di muka bumi, the lowest place in the world. Kalau saudara turun di Laut Mati, saudara akan lihat begitu banyak tempat yang tulis the lowest bar in the world, ya, bar paling rendah di muka bumi, ya, 400 meter di bawah permukaan laut. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu di dalam Matius 17, di atas gunung yang paling tinggi di Israel, ya, Gunung Hermon, Tuhan berubah rupa dan ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Hei bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, anakmu mungkin terpuruk di dalam pelajaran, jangan hina dia, kasih penghargaan buat dia. Begitu dia dapat kemuliaan yang luar biasa, kasih pujian buat dia. Saudara-saudara, Tuhan mengerti bahwa kasih itu mengubah segala sesuatu. Jadi di tempat yang terendah, waktu dia gagal, jangan hukum dia, kasihi dia. Orang yang dikasihi itu potensinya biasanya keluar, ya. Orang yang dikasihi itu membuka semua karunia yang ada di dalam dirinya keluar. Saya berikan contoh, saudara, ya. Ini kelas saya. Lalu saya bertanya buat saudara, saya mengajar dengan gaya otoriter, bukan gaya firman Tuhan, gaya dunia. Siapa yang tahu 2 tambah 3 berapa? Lalu ada yang semangat di belakang saya. Dia jawab 6. Saya bilang, bodoh, otakmu didengkul, ya. Waduh, saudara, dia merasa terintimidasi, dan sejak hari itu dia tidak pernah akan menjawab walaupun benar, ya. Jadi waktu dia ditanya 2 tambah 3 berapa, dia akan pikir dong, berapa? Walaupun dia tahu, kenapa bagi dia kesalahan adalah hukuman. Tapi kalau saya mengajar dengan gaya Yesus, 2 tambah 3 berapa? Saya berapa? 6. Bagus.
Bagus itu bukan jawaban yang benar atau salah, semangatnya untuk menjawab. Tapi itu untuk 2 tambah 4. Oh, saudara tahu, orang-orang seperti begini punya potensi yang luar biasa akan keluar, dan mereka berani melangkah dengan percaya. Kenapa? Karena mereka tahu kesalahan bukan akhir dari hidup mereka. Bisa bilang amin? Nah, kamu bisa. Nah, kamu bersama dengan Tuhan. Ya, masih ingat ya Thomas Alva Edison itu ya, yang guru suruh pulang ke rumah sama orang tua, tolong bawa surat ini buat orang tuamu ya. Dan dia tidak tahu isi surat itu, ternyata isi surat itu adalah tolong pindahkan anak ibu ke sekolah yang lain karena kami sudah tidak sanggup mengajar anak ibu. Bodohnya minta ampun, hoflok sekali saudara ya. Bodohnya minta ampun. Begitu mamanya baca, air matanya keluar. Lalu si Thomas Alva Edison nanya, "Mama, ada apa? Mau mama bacakan isi surat ini buat kamu?" "Ya silakan mama. Anakku begitu hebat sampai guru kewalahan mengajarnya. Anakku begitu pintar sampai teman-teman tidak bisa mengikuti langkahnya." Waduh, saudara-saudara ya, dia senang sekali. Berapa tahun kemudian ketika dia berhasil ya, dia jadi orang luar, mamanya sudah meninggal. Dia datang pergi beres-beres rumah mamanya, ketemu surat yang pernah dia bawa kepada mamanya waktu dulu dia bersekolah. Betapa terkejutnya ketika dia membaca surat itu. Isinya berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh mamanya. Anak ini terlalu bodoh sampai tolong cari sekolah yang lain karena kami tidak mau teman-temannya ketinggalan cuma gara-gara kebodohannya dia. Lalu dia berlutut, dia bilang, "Terima kasih Tuhan, karena ada seorang yang menghargai aku sejak kecil. Aku bisa jadi sampai hari ini." Semua potensi kita akan keluar ketika kasih melanda kita. Dan tahu nggak, dari surga kasih tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, karena kita orang lain mendapatkan berkat. Lalu saya berkhotbah tentang Mazmur pasalnya yang ke-22 dan 23. Mazmur 22 berbicara tentang Yesus. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sesudah penyalipan itu, sesudah proses kematian. Mazmur 23, "Tuhan gembalaku yang baik." Artinya ketika Tuhan pergi ke salib, semua kebaikan surga turun dalam hidup kita. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Dia yang bekerja aktif buat kita. Dia yang bekerja lebih luar biasa dalam hidup kita. Saya mau buktikan buat saudara bahwa hampir semua kata kerja di dalam Mazmur 23 adalah kata kerja aktif. Ia memberikan, aktif ya. Kalau diberikan pasif, kalau memberikan aktif, betul nggak? Ia membimbing, ia menuntun, ia menyegarkan, semua kata kerja aktif. Artinya saya mau berkata buat saudara, Tuhan kita sangat aktif dalam hidup saudara. Tuhan kita sangat terlibat. Makanya Roma 8 ayat 28 berkata Allah turut bekerja. Saudara, yang penting sudah percaya, selebihnya Tuhan yang atur. Asal kita percaya. Waktu Tuhan datang kepada Abraham ngeluh-ngeluh, "Ada, percuma aja saya hidup nih. Nanti saya punya orang yang paling tua di dalam rumah yang akan jadi ahli warisku. Aku gak punya anak Tuhan." Anak kandungmu yang akan jadi ahli waris. Hah? Dia mungkin berpikir, saya sudah 90 tahun ini. Sapu istri 80, semua sudah lewat waktu ini. Ya, saudara-saudara, tapi Alkitab tulis Abraham percaya. Kadang kita percaya hari Minggu, hari Rabu mulai ragu-ragu. Jangan Tuhan berat tolong nih. Tapi kabar baiknya Tuhan sangat aktif. Dia datang lagi sama Abraham di Kejadian 12. Abraham, Allah mengulangi janjinya. Kalau dia mengulang berarti dia serius. Tuhan serius dengan kau. Satu kali dia berjanji, dia serius. Bisa bilang amin? Kau boleh tidak serius, tapi Tuhan tetap serius. Saya mau buktikan buat saudara. Pada waktu Petrus berjalan di atas air, suatu apa yang terjadi? Ketika dia punya mata berpaling dari Tuhan, selama matanya tertuju kepada Tuhan, dia berjalan di atas air. Tapi waktu matanya berpaling kepada badai, kepada ombak, kepada gelombang, dia mulai tenggelam. Tapi puji Tuhan, mata Tuhan tidak pernah berpaling dari kita. Kita punya mata boleh berpaling kepada persoalan, tapi mata Tuhan tidak pernah berpaling daripada kita. Karena waktu bilang, "Tuhan tolong!" tangannya udah langsung ada di situ. Berarti apa? Sedetik pun mata Tuhan tidak berpaling dari kita. Dulu ada lagu apa tak? Sedetik pun bagaimana itu? Sedetik pun kau tinggalkanku. Ya, tidak sedetik pun. Tanpa satu detik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan kabar baiknya. Mungkin di tengah jalan saudara mulai ragu. Tuhan sangat aktif dengan saudara.
Jadi teruslah maju, karena Tuhan aktif sekali. Ia membaringkan, Ia membimbing, Ia menyegarkan, Ia menuntun. Semua kata kerja aktif. Jadi sorga sangat aktif dengan saudara. Waktu Abraham mulai luntur, mulai takut, Tuhan datang mengulangi janjinya. Kejadian pasal yang ke-18. Itu siapa Naomi, saudara ya, saking sayangnya sama Ruth, dia sampai gak tahan untuk ngomong, Ruth, saya ini lagi pikir kebahagiaanmu. Dan saya mau katakan buat saudara, itulah pikiran Tuhan buat saudara hari ini. Dia lagi pikir kebahagiaan saudara, dia lagi pikir kemenangan buat saudara, dia lagi pikir berkat buat saudara, dia lagi pikir keberuntungan buat saudara. Yang percaya katakan amin. Bukankah kita harus bahagia karena Tuhan memikirkan kita? Bukankah kita harus tetap sukacita karena Tuhan memikirkan kita? Bukankah kita harus bersemangat karena Tuhan memikirkan kita? Dia lebih memikirkan saudara daripada saudara memikirkan saudara. Bisa bilang amin. Dan dia tidak pernah gagal. Haleluya. Sudah tahu ini tidak saya persiapkan, karena saya sudah persiapkan Keluaran 17 dan 20 dan Bilangan 20, saudara ya. Tapi mari kita akan belajar berjalan pelan-pelan. Kenapa? Saya tahu begitu saya melangkah satu langkah, Tuhan menuntun kita ke tempat yang seterusnya. Kadang Tuhan tidak kasih tahu apa yang akan terjadi, tapi Dia mau kita percaya kepada Dia. Ambil langkah. Betul? Kalau Tuhan sudah taruh kau bikin kerupuk, bikin, saudara ya. Aduh, dari dulu nih saya sudah apa? Ini sudah semangat ini. Ya, kau bikin daripada orang lain halin kau bikin. Tuhan sudah taruh di kau, baru kau terbikin-bikin. Saya bilang amin. Kerupuk kalau diberkati Tuhan, aduh, jangan pandang enteng. Barang kecil kalau diberkati, dan Tuhan selalu pakai barang-barang kecil. 5 roti, 2 ekor ikan, 5.000 orang. Mana cukup, Tuhan berkati. Awan sebesar telapak tangan. Elia bilang, ada hujan yang besar. Terjadi, saudara ya. Tuhan pakai hal-hal yang kecil. Waktu Daud datang ketemu Samuel, dia merah-merah, kecil, bau gembala, bau domba. Tuhan bilang, latih dia. Mungkin Samuel sedikit berdebat, Tuhan, kau terasa salah kah? Tidak, ini orang yang saya pilih. Orang kecil, tapi dia yang mengalahkan Goliat. Yang besar-besar lari bersembunyi semua, saudara. Amin. Tuhan pakai hal-hal kecil untuk mendatangkan kemuliaan yang luar biasa. Dan sudah tahu, populasi Israel itu tidak sampai 10%, 2% saja penduduk dunia. Tapi Dia yang memberkati seluruh dunia. Olehmu, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Handphone yang saudara pegang hari ini, itu adalah keturunan Abraham yang mengerjakannya. Semua teknologi irigasi yang luar biasa di dunia ditemukan atau didapatkan oleh keturunan Abraham. Olehmu, semua bangsa akan mendapat berkat. Soal dia percaya nomor 2, tapi Tuhan berjanji semua bangsa, karena Tuhan bilang bangsa yang percaya saja yang dapat berkat. Tidak, ya. Makanya waktu Yusuf Roni ngajar di IAIN, dia bilang begini, kalau kau benci-benci bangsa itu, kau jangan nonton televisi, karena dong yang bukan televisi itu, saudara. Kau tak suka dia bertipe produk, kau pakai semua, saudara. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi Tuhan sudah berjanji, olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Wow. Tidakkah saudara bersemangat karena Tuhan punya rencana yang luar biasa dan janjinya buat kita tidak pernah gagal. Yang kecil Tuhan pilih untuk menyatakan kemuliaan yang luar biasa. Nah, mari kita akan berjalan bersama-sama pelan-pelan, saudara. Ini bulan yang baru dan saya ingin pastikan semua saudara sudah dapat roti dan anggur. Sudah ya? Yang belum dapat bisa lambaikan tangan, akan dilayani. Tapi yang sudah dapat tidak usah lambaikan tangan, saudara ya. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Saudara tahu bahwa waktu kita perjamuan kudus, kita menyatakan kematian Tuhan atas dosa-dosa kita. Dan waktu kita membawa persepuluhan, kita menyatakan Tuhan hidup di dalam hidup kita, di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita. Nah, nanti kita akan lihat itu kalau sejauh mana Tuhan mengizinkan kita pergi ke sana. Tapi saya ingin sampaikan buat saudara bahwa
bahwa hampir semua perjanjian lama, bukan hampir semua perjanjian lama berbicara tentang Kristus. Ya, dia adalah domba yang disembelih, dia adalah korban yang disembelih untuk menghapus dosa kita. Di dalam perjanjian lama dipakai darah binatang, saudara ya, yang cuma 1 tahun bertahan, habis itu potong lagi. Makanya saudara-saudara, Roh Kudus itu tidak permanen di dalam kehidupan hamba-hambanya yang datang dan pergi. Tapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus ada bersama-sama dengan saudara sampai selama-lamanya. Kenapa? Yang menyelamatkan kita, yang menyucikan kita adalah darah anak domba Allah yang luar biasa, yang suci. Dan saudara, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Itu sebabnya kemarin saya singgung sedikit di dalam doa, waktu Tuhan menempatkan diri kepada 2 orang yang turun dari Yerusalem ke Emmaus. Di tengah jalan ia mulai berbicara tentang dirinya, mulai dari kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan kitab nabi-nabi. Ya, saudara-saudara, waktu itu perjanjian baru belum ada, Injil Matius belum ada, ya, Injil Markus belum ada perjanjian baru, saudara-saudara. Jadi yang ada hanya perjanjian lama, dan dia menjelaskan tentang dirinya mulai dari kitab Musa. Itu sebabnya waktu Tuhan dimuliakan di atas gunung, yang turun adalah hukum Taurat Musa dan kitab nabi-nabi Elia. 2 ini tidak bisa disejarkan dengan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara, semua itu berbicara tentang kebaikan Tuhan. Lalu dia berjalan seolah-olah dia mau melanjutkan perjalanannya terus. Kalau sudah baca Injil Lukas pasalnya yang ke-24, benar ya? Jadi Tuhan lagi ngomong, kemudian dia bertindak seolah-olah dia mau berjalan terus. Kemudian 2 orang itu berkata, "Hei, singgahlah di sini, hari sudah malam," ya. Nah, lahirlah lagu nyanyian rohani nomor 111. Tinggal sertaku kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus tiada tolongan, hanya padamu tinggal silakan Tuhan tinggal sertaku. Jadi lagu itu diambil dari Injil Lukas pasal 24. Saya jadikan itu ketika saya masih muda, karena saya juga pembantu dari ayah saya yang majelis gereja. Saya suka antar namanya warta jemaat. Warta jemaat dulu tuh diantar ke rumah-rumah. Betul? Kenapa? Karena itu jadwal ibadah sepanjang bulan. Jadi saya sudah tahu rumah mana yang dia punya konsumsi mantap, saya sudah hafal, saudara ya. Oh, rumah ini, dan itu saya pasti hadir nomor 1, saudara ya. Dan sudah tahu saya pergi ke ibadah bukan mau dengar khotbah, bukan mau menyanyi, mau tidur saja. Tapi ada satu lagu yang sanggup membangunkan saya, walaupun saya tertidur, yaitu nyanyian rohani 111 tadi, Tinggal Sertaku. Karena zaman itu saya nggak tahu kenapa semua pendeta menaruh lagu ini di akhir ibadah. Jadi kalau ibadah semua tutup, dong nyanyi lagu ini, saya bangun karena sebentar lagi konsumsi sudah mau keluar, saudara ya. Betapa berdosanya saya jadikan lagu ini. Lagu ini pesannya luar biasa ya. Tidak ada tolongan selain pada Tuhan. Dan Tuhan bertindak seolah-olah dia berjalan terus. Kenapa? Khotbahnya belum selesai. Lalu Tuhan sambung di atas. Karena apa? Habis mereka ketemu Tuhan, mereka naik ke Yerusalem. 7 mil turun, 7 mil naik. 14 mil hari itu. Orang yang bertemu Tuhan punya kekuatan yang baru. Orang yang ketemu Tuhan punya semangat yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan yang baru. Hari ini yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Hari ini yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mereka balik 7 mil lagi ke atas ya. Lalu bertemu dengan murid-murid di sana, menceritakan kami sudah jumpa Tuhan. Tiba-tiba Tuhan muncul, bam, di tengah-tengah mereka. Shalom. Kalau Tuhan muncul yang pertama dia bawa shalom. Makanya saya bisa tahu pemberitaan yang penuh dengan kasih karunia, pemberitaan yang penuh dengan Kristus adalah pemberitaan yang memberitakan shalom di hati kita. Pemberitaan yang mendatangkan shalom dan damai sejahtera. Kau bertobat, kau mati di jalan. Oh, itu bukan pemberitaan yang penuh kasih karunia. Kau bertobat, neraka. Bukan pemberitaan yang penuh kasih karunia. Hari ini Tuhan sebentar berjalan untuk menyelamatkan semua orang yang ingin diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Begitu dia muncul yang pertama, shalom. Saya berdoa, tiap kali saudara muncul di kantor, semua orang senang. Kenapa? Shalom. Dia kalau datang tuh senang sekali. Ya, kalau saudara jadi pimpinan perusahaan, jadi seperti Yesus. Aduh, Bapak jangan berangkat sudah. Kalau Bapak berangkat ke tuntar, Bapak kerja apa di sini? Tapi ada orang yang bilang ini, Tuhan cepat sudah dia berangkat ke. Kalau dia berangkat tuh aman, kalau dia ada tuh ngancur-ngancur di sini nih. Itu bukan shalom, saudara. Sebab ada karyawan yang berdoa supaya bosnya berangkat terus.
Ya toh, kenapa? Kehadirannya dia bikin kacau, saudara ya. Saya berdoa saudara seperti Yesus, saudara hadir bikin damai sejahtera. Bilang kiri kanan, saya lihat wajahmu seperti Yesus. Haleluya. Iya, karena kita akan menjadi sama dengan apa yang kita sembah. Betul nggak? Sudah bisa lihat orang-orang yang suka sembah patung itu muka keras-keras kayak patung. Betul, karena kita menjadi sama seperti apa yang kita sembah. Saya memberikan buat saudara yang namanya idola itu diambil dari kata idol. Idol itu penyembahan berhala. Idol itu berhala. Jadi saudara, apa yang kita idolakan itu akan merubah kita jadi sama seperti orang itu. Makanya sudah tahu yang namanya produsen makanan di dunia ini, mereka kenal yang namanya bagaimana mempromosikan produk mereka dengan menggunakan public figure. Ya, public figure itu orang-orang terkenal yang mendunia melegenda, selebriti dan sebagainya. Saya ingat dulu waktu zaman saya masih muda, Rudy Hartono adalah juara All England 8 kali ya. Saudara-saudara yang mungkin cuma dengar berita hari ini saya kasih tahu ya. Orang-orang tua pasti tahu Rudy Hartono dulu tuh juara All England 8 kali. 8 kali juara All England. Dan dia pernah dipakai oleh salah satu produsen susu kental manis. Namanya susu Cap Nona, saya ingat waktu itu ya. Jadi Rudy Hartono begitu pegang susu Cap Nona, semua yang figur sama dia, mama beli ini biar alergi, dong beli. Kenapa? Yang pegang figurnya, karena kita menjadi sama seperti apa yang kita idolakan. Betul ke tidak? Waktu Demi Moore jadi artis terkenal di dunia, semua perempuan pergi ke salon, tanya potong model apa? Demi Moore. Malah Demi Moore gak suruh saudara ya. Dia juga gak kasih fee potong seperti saya. Gitu saudara ya. Kenapa? Karena kita menjadi sama seperti apa yang kita idolakan. Dulu waktu ada aktor yang yang punya jambul sedikit keluar tuh rambutnya, apa namanya? Siapa namanya saya udah tahu. Semua anak laki-laki potong rambut tapi ada satu urat yang keluar sampai di belakang itu saudara ya. Dikuncir pula. Sebab kita akan menjadi sama seperti apa yang kita idolakan. Saya berdoa kalau saudara mengidolakan Yesus, kok nggak sadar lama-lama kok jadi seperti Yesus. Senangnya memberkati, ketemu orang Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan, Pak, ada gagal sedikit dalam pekerjaan ini, jangan takut. Kita perbaiki sama-sama ya. Puji Tuhan. Kalau kau sudah mau kerja, itu sudah cukup buat saya. Yuk kita perbaiki sama-sama. Aduh Tuhan, jam dia berangkat ke Tuhan. Tuh senang sekali kalau ada di sini. Saudara menjadi sama seperti Yesus. Tapi Pak, saya sudah berdoa dia antara pindah-pindah, mana posisinya tambah kuat Pak. Tuhan akan berbuat perkara yang besar buat saudara. Karena di mana persoalan bertambah-tambah, kasih karunia Tuhan melimpah. Bilang begini, terima kasih Tuhan, sapu otot-otot rohani sementara dibentuk. Otot mengampuni, otot mendoakan musuh-musuh sementara dibentuk. Haleluya. Dan saya percaya yang namanya persoalan cuma sementara. Yang namanya kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Jadi barang ini cuma sementara. Haleluya. Jangan pandang kok kecil-kecil tapi otot rohanimu luar biasa. Daud kecil tapi dia punya otot iman luar biasa. Siapa itu orang Filistin yang tidak bersunat? Berani-beraninya dia menghina barisan tentara Tuhan. Saya akan lawan dia. Semua orang kaget. Kau lihat dulu, ngaca. Kau lihat dulu. Saudara-saudara, kalau kita punya otot rohani yang terbentuk terus, di mana kita berada, Goliat mati dalam hidup kita. Saya tidak tahu ada Goliat apa dalam hidup saudara. Goliat ketakutan, Goliat kekhawatiran, semua akan runtuh di hadapan orang yang punya otot-otot rohani. Dia percaya mungkin kecil, tapi fokusnya kepada Tuhan. Engkau datang dengan tombak dan lembing, aku datang dengan nama Tuhan. Yang datang dengan nama Tuhan jauh lebih berkuasa daripada yang datang dengan tombak dan lembing. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oh puji Tuhan. Saya bersemangat sekali saudara ya, karena saya tahu ada berkat Tuhan yang luar biasa di minggu ini buat kita semua. Saya tahu Tuhan sementara mengerjakan janjinya yang ajaib. Oh, puji Tuhan. Langit kadang tidak ada matahari, tapi tidak berarti matahari tidak ada. Ya, Tuhan bilang saya akan bikin laut tanpa ombak. Tidak, yang namanya laut pasti ada ombak, tapi aku beserta dengan engkau. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita, jangan takut. Nah, kita akan masuk kepada inti daripada apa yang Tuhan taruh di atas saya untuk disampaikan, yaitu greater glory, kemuliaan yang luar biasa. Nah, sedikit saja kita akan belajar saudara, waktu orang Israel keluar dari Mesir, pergi ke tanah Kanaan. Saya mau berkata buat saudara, itulah pekerjaan Tuhan buat kita semua, mengeluarkan kita dari satu tempat perbudakan, menuju kepada tempat kemerdekaan, mengeluarkan kita dari tekanan, masuk kepada kelimpahan.
keutamaan, kuasa dan sukacita. Mengeluarkan kita dari stres dan tekanan yang luar biasa, masuk kepada kehidupan yang penuh damai sejahtera. Tiap kali bangun pagi, oh haleluya, hidup ini indah sekali. Saudara, Tuhan masih bekerja untuk mengeluarkan saudara dari tempat yang salah, masuk ke tempat yang penuh kemenangan. Tuhan mengeluarkan orang Israel dari perbudakan, maju pergi ke tempat yang luar biasa. Masih banyak berkat Tuhan buat saudara di tahun 2020 ini. Walaupun tinggal Agustus, September, Oktober, November, Desember, karena bulan depan kita sudah masuk pertama. Tuhan selalu bergerak lebih cepat daripada yang lain. Saya nonton berita vaksin katanya nanti Januari baru diuji cobakan kepada kurang lebih 1.600 relawan, ya. Sampelnya dari Indonesia ini. Itu baik. Ketika dokter-dokter ilmuwan bisa menemukan obat, itu baik. Yang baik untuk yang mereka, tapi yang sempurna untuk gerejanya. Semua pemberian yang baik, ya, orang bisa temukan vaksin, bisa temukan obat, itu pemberian yang baik. Dan itu dari Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Tetapi kepada gereja Tuhan, Tuhan berikan yang sempurna. Lu gak ada yang amin. Sebab kalau kita bisa hidup hari ini, vaksin belum ada, itu karena yang sempurna dari Tuhan telah lebih dulu datang dalam hidup kita. Saya ini ketika mereka bilang harus pakai alkohol, ya, yo siap. Saya alkohol terus, jadi waktu di bandara sidik jari, komputer sudah bisa baca, depus sidik suara juga sudah, ya, rata semua, 2 bulan terus bisa, Pak. Tiap hari kalau lewat sudah ya. Jadi sudah sampai alat pembaca sidik jari saya termampu baca gara-gara dapat gosok di alkohol tiap hari ini langsung rata, saudara ya. Tapi saya mau berkata buat saudara, Tuhan tetap mengenal saudara, walaupun orang tidak mengenal saudara. Ketika anak yang bungsu pulang, semua orang sudah kenal dia, tapi Bapa kenal dia. Dia tinggalkan kursinya, dia berlari dan dia memeluk anak itu. Bukan cuma salaman, dia peluk. Sekarang ini kita ya Mas Jo, Tuhan berkati, saudara ya. Saudara-saudara, kalau seandainya kondisi anak itu lagi terinfeksi virus, saudara ya, apakah Bapak tetap akan peluk? Tetap, saudara. Kenapa? Bukan Bapak yang terinfeksi, anak itu yang terinfeksi dengan kesembuhan, saudara ya. Karena di dalam perjanjian lama dosa menular, tapi dalam perjanjian baru kebenaran menular. Amin. Luar biasa. Kita lanjut. Orang Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir, pergi ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah. Sudah tahu, begitu mereka injak kaki mereka di tanah Kanaan, mana berhenti, dan mereka mulai makan apa yang tumbuh di tanah itu. Saya percaya Tuhan akan bawa kita masuk ke dalam satu kelimpahan yang luar biasa, di mana engkau akan melihat berkat berkelimpahan. Engkau kerja 1 meter, Tuhan berkati engkau 10 meter. Engkau bekerja 1 langkah, Tuhan berkati engkau beribu-ribu kali langkah. Yang penting saudara kita melangkah. Waktu Tuhan bilang keluar, kita melangkah. Waktu kita melangkah, Tuhan akan tuntun kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kadang kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi tetap percaya. Waktu Tuhan berkata kepada Abraham keluar, Tuhan tidak kasih tahu tempat tujuannya. Waktu Tuhan berkata kepada Samuel, pergi ke rumah Isai, lantik salah seorang anaknya menjadi raja bagiku. Isai punya 7 anak laki-laki, dan Tuhan tidak kasih tahu siapa orang itu. Yang penting kita melangkah, karena Tuhan punya rencana. Kadang-kadang muncul pada waktu kita melangkah. Kita nih kadang-kadang minta detail dulu kan, Tuhan, kisi-kisi sedikit dulu, ya kan? Kisi-kisi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah beribadah kepada Tuhan, bergabunglah dengan komunitas yang memuliakan Tuhan, berkumpullah dengan orang-orang yang saling menguatkan. Sudah tahu Salomo itu orang yang berhikmat, kurang apa ya? Memang Yesus yang paling berhikmat, tapi selama orang di dunia ini ada Alkitab tulis, tidak ada orang yang seperti Salomo. Tapi orang yang sehebat Salomo itu pun masih perlu orang-orang yang lain, penasihat-penasihat yang lain ya. Dia angkat orang-orang yang berhikmat, karena siapa berkumpul dengan orang bijak akan menjadi bijak, kata kitab Amsal. Haleluya. Kayak begitu hajar saja dia, terlaku itu. Kok masih cantik, masih gagah, kayak pasarnya dia, aduh terlaku dia. Itu bukan orang berhikmat, sudah ya. Masih banyak stok di sini, komplek, masih muda, masih gagah. Itu bukan kumpulan berhikmat. Bisa bilang amin? Tuhan bawa mereka keluar, dan mereka makan apa yang tumbuh
yang tidak mereka tanam. Kamu akan menuai apa yang tidak kamu tabur. Tapi kuncinya melangkah. Kalau nggak ada cuma lihat-lihat terus, keadaan sana bagus. Jangan jadi orang yang cuma melihat, tapi jadi orang yang mengalami berkat Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan yang cuma melihat orang diberkati, tapi jadi anak Tuhan yang mengalami berkat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jalan-jalan ada masalah. Musa, kenapa? Kami tidak ada air di sini. Kami tidak bisa minum, tidak ada air. Tuhan berkata kepada Musa ketika Musa menghampiri Tuhan, Tuhan, kami kehabisan air. Tuhan berkata, ambil tongkat yang ada di tanganmu, yang kau pakai untuk membelah laut, yang kau pakai untuk mengubah sungai Nil menjadi darah. Apa itu tongkat itu? Tongkat penghukuman, tongkat penghakiman. Semua penghakiman yang dilakukan oleh bangsa Mesir dilakukan Musa dengan tongkat yang Tuhan berikan buat dia. Ambil tongkat itu dan pukullah kepada batu. Siapakah batu itu? 1 Korintus pasal 10. Mereka minum dari batu karang yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Sudah tahu 2000 tahun yang lalu penghakiman telah membuat Tuhan dibakukan di atas kayu salib, sehingga dari salib mengalir kehidupan buat kita semua. Pukullah batu itu, dan dari batu itu akan keluar air. Tongkat yang dipakai untuk melakukan penghukuman, penghakiman atas orang-orang Mesir, saudara, itu yang dipakai untuk memukul batu itu keluar kehidupan. Semua penghakiman, semua penghukuman yang harus kita tanggung, ditanggungkan kepada Tuhan, sehingga dari Tuhan keluar berkat yang luar biasa. Makanya sebentar kita akan makan tubuh dan darahnya. Percaya, ada berkat yang mengalir dari salib buat kita semua. Kehidupan, kelimpahan, kesegaran dan sebagainya akan mengalir dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tidak lama kemudian bilangan 20, saudara. Persoalan yang sama muncul. Dan kali ini Tuhan berkata, aku akan tunjukkan kemuliaan. Kali itu, saudara, tidak dibilang dari batu, ya, tidak dibilang tidak dibilang akan keluar air dari batu, tapi dari bukit yang tinggi. Karena kata batu di yang pertama dan kata batu di yang kedua itu beda, ya. Kalau saudara baca di bilangan 20 nggak dibilang batu, tapi bukit yang tinggi. Saudara tahu begitu Tuhan mati bangkit, dia duduk di tempat yang paling tinggi, dan dia menjadi pendoa syafaat bagi kita semua. Siang dan malam dia berdoa buat saya dan saudara. Dan Tuhan berkata kepada Musa dan Harun, ambil tongkat Harun. Apa itu tongkat Harun? Tongkat otoritas. Sudah tahu tongkat Harun itu beda dengan tongkat yang dipakai Musa untuk mengubah air di Mesir menjadi darah. Tongkat Harun itu tongkat yang bertunas, tongkat otoritas. Satu ketika orang-orang Israel marah-marah, emangnya kamu ini dinasti keluarga semua yang bisa dipakai Tuhan, katamu juga bisa. Siapa itu Harun? Emangnya Tuhan cuma berfirman lewat Harun? Tuhan bilang begini, semua suku-suku bawa kamu tongkat, bawa di rumah Tuhan. Taruh tongkatmu semua yang ada di rumah Tuhan. Semua tongkat ditaruh. Besok pagi waktu mereka datang, cuma 1 tongkat yang ditunjukkan Tuhan kuasanya, itu tongkat Harun. Dia bertunas. Tongkat ini saudara tidak di dalam tanah, saudara ada akar, saudara ada daun, tapi tiba-tiba tongkat itu bertunas. Dia bertunas, saudara-saudara, untuk menunjukkan bahwa inilah otoritas yang Tuhan berikan buat kita. Saya mau beritahu buat saudara, waktu engkau percaya kepada Tuhan, engkau diberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Allah. Pakailah otoritas itu. Aku anak raja, aku anak Tuhan, dan rajaku sangat mengasihi aku. Aku diberkati oleh Tuhan. Ambil tongkat itu, lalu bicara kepada batu itu. Saudara, dengan otoritas yang Tuhan berikan, bicaralah kepada Tuhan. Karena Musa saking jengkel, dia pukul, dia menghakimi. Dia berhentilah menghakimi, ini orang terlaku, ini pemerintah terbenar, ini orang-orang sengaja, ini. Berhentilah menghakimi. Inilah waktu di mana air dari bukit batu itu mengalir dengan limpahnya dalam saudara. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan tidak berikan kita tongkat penghakiman, tapi Tuhan berikan kita tongkat otoritas. Tongkat penghakiman sudah dilakukan di atas kayu salib, dan yang ada pada kita sekarang tongkat otoritas. Bisa bilang amin? Ketika orang mulai kirim, ini konspirasi, oh iya, ini. Saya sepertinya dipaksa untuk mengubah tongkat otoritas menjadi tongkat penghakiman. Oh begitu dasar memang, orang-orang ini nih, orang ajar sekali. Tiba-tiba saya sadar, tongkat penghakiman tidak akan membawa kita kepada tanah perjanjian, tapi tongkat otoritas akan membuat kita menikmati kelimpahan yang luar biasa. Bisa bilang amin? Oh haleluya. Dan hari ini dari salib mengalir berkat yang luar biasa.